بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah kulla bid'atin dalalah. Jemaah salat zuhur Masjid Babu Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Rabb semesta alam dan sekutu baginya, yang hanya pada Allah kita menyembah dan beribadah, dan hanya kepadanya kita mohon pertolongan. Alhamdulillah atas berbagai limpahan nikmat, rahmat, karunia, keberkahan, keutamaan dan kebaikan yang sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan, dicurahkan ke hariban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di tanggal 18 bulan Dzulhijjah. Sudah kita lalui rangkaian peribadatan di awal-awal bulan Dzulhijjah, yang merupakan hari-hari yang paling utama, agung, lagi mulia, paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amal-amal soleh yang dikerjakan di dalamnya melebihi dari pahala berperang, berjihad di medan perang mengangkat senjata, kecuali mereka yang mati syahid di dalamnya. Dan hikmah dari Idul Adha sebenarnya adalah menegakkan tauhid kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'aksilu fihinna minat takbir wa tahlil wa tahmid, maka perbanyaklah membaca tahlil, takbir dan tahmid di dalamnya. Ya, itu mengisyaratkan bahwa hari-hari itu adalah hari untuk mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Untuk jamaah haji misalnya, mereka melafadzkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kalimat talbiyah ini adalah kalimat tauhid, perwujudan tauhid yang luar biasa, ya, di mana para hamba itu siap sedia menghadap panggilan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang disembah, diibadahi, yang paling sangat diharapkan, ya, dimintakan ridhonya, rahmatnya, pengampunannya, ya, dengan kalimat talbiyah itu. Lalu memasuki hari Arafah, yang mana Nabi SAW juga mengatakan khairul doa yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Syiar hari Arafah itu adalah kalimat tauhid. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku mengucapkannya adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Lalu kemudian memasuki hari nahar, hari penyembelihan hewan kurban. Ya, tidak ada ungkapan yang diucapkan saat menyembelih hewan kurban kecuali ya membesarkan nama Allah tabaraka wa taala, wazkuru smallahi alaih, sehingga kita mengucapkan bismillahi Allahu akbar. Ya. Jadi penyembelihan hewan kurban itu juga bagian daripada satu ibadah yang agung lagi mulia di hadapan Allah tabaraka wa taala. Ya. Derajatnya itu atau levelnya itu sama dengan sholat sebenarnya. Dua ayat ya, dalam Al-Quranul Karim yang mengindikasikan hal itu. Yang pertama di surat Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Ya, salatlah untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban itu juga untuk Rabbmu, gitu. Itu maknanya begitu. Jadi kedudukan salat dan penyembelihan hewan kurban itu sama, sebagai sebuah peribadatan yang tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua di surat Al-An'am, Allah katakan, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah sesungguhnya salatku wa nusuki. Dari salah satu tafsir mayoritas ulama ahli tafsir, kalimat nusuki di situ adalah kurbanku. Sesungguhnya salatku dan kurbanku, hidup dan matiku lillah, untuk Allah tabaraka wa taala, Rabb semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Demikian aku diperintahkan untuk mengerjakannya, dan aku termasuk orang yang pertama-tama berserah diri kepadanya. Jadi kalimat yang diucapkan saat penyembelihan hewan kurban itu, ya, perhatikan saja misalnya jemaah haji 2.500.000 orang, ya, mendekati 3 juta misalnya, ya, dan 3 juta juga hewan haji yang disembelih, ya, berarti sebanyak itu juga diucapkan kalimat bismillahi Allahu akbar. Belum lagi lontar jumrah di hari ke-10 itu jumrah Aqabah, 7 batu kerikil yang dilemparkan ke jumrah Aqabah, ya. Satu orang 7 batu, berarti 3 juta kali 7 itu berarti, ya, 21 juta. Ya, semua mengucapkan bismillahi Allahu akbar. Dan kita di negeri kita saja, misalnya Indonesia, ya, berapa ya juta hewan kurban yang disembelih, ya, dengan menyebut nama Allah tadi, bismillahi Allahu akbar misalnya. Jadi memang hari-hari itu luar biasa, hari-hari di mana nama Allah tabaraka itu dibesarkan dan diagungkan, dan hanya Allah saja yang besar, yang lainnya kecil, sehingga dia yang lebih berhak untuk disembah dan diibadahi. Dan disitulah ada makna takbiratul ihram, ya. Setiap detik, setiap saat seorang hamba salat menyembah Allah, beribadah pada Allah, lalu dia mengucapkan Allahu akbar, ya. 12 rukun, ya, atau 17 rukun itu diucapkan, hanya satu saja yang sami Allahu liman hamidah, yang lainnya Allahu akbar. Semua, ya, untuk membesarkan dan mengagungkan Allah tabaraka wa taala. Lalu kemudian lanjutkan dengan hari-hari tasyrik, hari-hari melontar jumrah. Jadi awal-awal Dzulhijjah itu adalah merupakan hari-hari di mana kita diperintahkan untuk membesarkan, mengagungkan, dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kalimat tauhid, ya. Nah, ini menjadi catatan penting bagi kita, ya, bahwa Allah tabaraka wa taala dengan semua syariatnya, ya, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak lain adalah agar manusia mentauhidkannya, menyembah dan beribadah hanya kepadanya Subhanahu wa taala, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga.
Semoga amaliyah kita selama bulan Dzulhijjah lalu disempurnakan oleh kita dengan puasa Arafah dan penyembelihan hewan kurban, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perwujudan dari ketakwaan kita kepada Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Dzalika min syairillah. Wa may yu'azzim syairallahi fa innahu min taqwal qulub. Itulah syiar-syiar Allah. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, sesungguhnya itu berasal dari ketakwaan hatinya. Ya. Semoga ya Allah menerima semua amal-amal ibadah kita, termasuk kurban kita, memberikan balasan pahala sempurna di sisinya. Saya mengampuni dosa dan kesalahan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pengkajian kita di kitab Bahjah Qulubil Abrar wa Qurratu Ainil Akhyar bi syarah Jawamil Akhbar oleh Fadilat Asy-Allamah Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah taala, sampai di hadis yang ke-19. Qala rahimahullah taala al-hadits at-tasi' asyar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum, muttafaqun alaih. Akhrajal Bukhari mukhtasaran fi raqaiq wa Muslim fi zuhdi wa raqaiq wa lafzu lahu Ahmad fil Musnad. Hadis yang ke-19, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikanlah atau lihatlah orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Yang demikian itu agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari secara ringkas dalam kitab sahihnya di Ar-Raqaiq, Imam Muslim dalam sahihnya di kitab Zuhud Ar-Raqaiq, kemudian Imam Ahmad dalam Al-Musnad. Jamaah yang Allah Taala, hadis ini berbicara tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur, ya, terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa namanya, perintah untuk bersyukur ini sangat dikaitkan dengan identitas keimanan. Ya. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Fil ayat in kuntum mu'minin. Ya, bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar beribadah kepadanya. Dalam ayat yang lain, bersyukurlah kepada Allah jika kalian benar-benar beriman. Ya. Jadi bisa dikatakan yang tidak bersyukur kepada Allah tidak beriman, gitu, ya. Yang tidak bersyukur kepada Allah dia tidak beriman. Syukur itu sendiri pengertiannya adalah ucapan terima kasih atau ungkapan terima kasih, ya, dalam bahasa kita, ya, terhadap nikmat yang diberi atau yang didapatkan, ya. Sehingga ada keseimbangan antara nikmat dengan ungkapan syukur. Sementara tidak semua berupa nikmat, sesuatu yang atau apa-apa yang diharapkan atau diinginkan. Tidak sedikit dan juga tidak jarang, ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala memuji seorang hamba dengan apa yang
tidak diinginkan dan tidak diharapkan, atau keinginan dan harapan itu tidak terpenuhi, ya, maka dalam keadaan seperti itu dia diperintahkan untuk bersabar, ya, dia diperintahkan untuk bersabar. Sehingga dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, hadis sahih, ya, ajaban li amril mu'min wa la yakunu zalika illa lil mu'min innal amra kullahu lahu khair wa in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Sangat mengagumkan keadaan seorang mukmin, dan itu tidak terjadi kecuali pada diri seorang mukmin. Identitas iman, ya, identitas iman. Sesungguhnya semua urusan yang menimpanya baik untuknya jika dia mendapatkan kelapangan, kesenangan, keinginan, hal-hal yang mengenakan, dia bersyukur, maka itu baik untuknya. Dan jika dia tertimpa sesuatu yang menyusahkan, menyempitkan, menyakitkan, tidak sesuai dengan keinginan dan harapannya, dia bersabar, dan itu pun baik untuknya. Jadi keadaan seorang mukmin itu antara syukur dan sabar, begitu, ya. Lawannya dari rasa syukur itu adalah kekufuran, disebut dengan kufur, disebut dengan kufur nikmat. Syukur nikmat dan lawannya adalah kufur nikmat. Ayat yang populer yang kita hafal adalah wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, dan ingatlah ketika Rabbmu memaklumatkan, ya, jika kamu bersyukur maka akan aku tambah, kata Allah, nikmatku kepada kalian. Dan jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih, ya. Yang ada syukur nikmat dengan kufur, ya. Padahal nikmat yang Allah berikan kepada kita dan yang kita dapatkan jauh lebih banyak daripada, ya, apa yang tadi menyusahkan kita. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja nikmat, ya, kesenangan, kelapangan, keenakan, ya, kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kalian, sesungguhnya itu berasal dari Allah. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan Allah selalu memberikan apa yang kalian minta, dan yang tidak diminta lebih banyak lagi, ya. Sampai usia kita hari ini, sampai umur kita yang panjang sampai saat ini, ya, hingga diberikan kesehatan, ya, as-sihah wal afiyah misalnya, kemudahan kita masih dalam bekerja, dalam mencari rezeki, begitu, ya, dan lain sebagainya, dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita dan yang lainnya, ya, jauh lebih banyak dari apa yang, ya, tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Yang sejatinya kita harus lebih banyak bersyukur, ya. Sehingga Nabi SAW selalu mengucapkan alhamdulillah dalam berbagai keadaan, susah senang, ya, selalu mengucapkan alhamdulillah. Ya, ketika mendapatkan kenikmatan, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, segala puja dan puji bagi Allah yang dengan nikmatnya itu sempurna, ya, kebaikan-kebaikan, amal-amal saleh. Namun jika terkena sesuatu yang tidak diharapkan, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal.
Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah bagaimanapun juga keadaannya. Nah, jadi ya selalu Allah dipuji. Ya. Karena pada dasarnya yang diinginkan oleh Allah adalah kebaikan. Itu pada dasarnya. Prinsip yang utama yang Allah inginkan adalah kebaikan. Ya. Jika ada sesuatu yang dirasa tidak baik, maka hikmah di balik itulah yang baik. Dan itu yang diinginkan oleh Allah. Kebaikan yang ada pada sesuatu yang tidak baik menurut kita, itulah yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagai contoh misalnya, ya, semua kita tidak menginginkan sakit, tidak mengharapkan sakit, dan tidak meminta sakit. Ya. Doa kita gimana doanya tuh kalau pagi itu kan, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami, Allahumma afini fi basari. Afini itu apa? Sehat. Ya kan? Ya Allah, berilah aku kesehatan pada badanku, pada pendengaranku, pada penglihatan. Kayak diminta sehat. Gitu. Ada nggak yang minta sakit? Allahumma maridni misalnya. Allah sakitkan aku, ada nggak yang minta sakit? Tidak ada yang meminta sakit. Gitu. Ya. Tapi sakit nggak kita? Bisa sakit nggak kita? Bisa sakit kan? Ya, bisa jatuh sakit kita. Ya. Nah, sakitnya kita itu atas takdir Allah. Atas izin Allah kita itu sakit, mendapatkan kesusahan, ya, kesempitan misalnya, atas izin Allah. Ya. Tetapi apakah Allah menginginkan kejelekan tadi? Tidak. Yang Allah inginkan adalah kebaikan di balik itu, di balik sakit itu. Ya. Sehingga ketika seorang hamba sakit, apa yang sering kali diucapkan dia apa tuh? Ya. Istighfar, astagfirullah. Ya, astagfirullah. Kepala snud beban berat begitu, pusing berat misalnya. Ya. Itu ngomel-ngomel juga percuma gitu kan, nggak hilang-hilang juga, emosi juga nggak hilang-hilang juga pusingnya, marah-marah juga sama istri sama anak-anak juga nggak hilang juga pusingnya. Ya. Hingga dia apa yang lebih baik diucapkan astagfirullah. Nah, coba kalau nggak sakit pernah istighfar nggak dia? Jarang istighfarnya. Ya. Paling istighfarnya tadi habis salat aja, habis salat wajib 3 kali selesai, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah, selesai itu udah. Ya, selebihnya nggak pernah istighfar dia. Nah, ini orang nggak pernah istighfar nih, udah kasih sakit saja lah, biar banyak-banyak istighfar. Dan itu yang Allah mintakan, ya, supaya dia kembali kepada Allah, diingatkan. Jadi kesimpulannya adalah, ya, Allah tidak menginginkan keburukan, kejelekan. Ya, Allah menginginkan kebaikan yang ada di balik keburukan yang menurut si hamba. Hatta penciptaan iblis, setan, itu kan jelek. Hatta penciptaan neraka, itu kan jelek. Ya. Tapi di balik itu ada kebaikan yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, berperang melawan iblis, berperang melawan setan. Ya, berjihad, ya, untuk tidak masuk ke dalam neraka misalnya, ya, sungguh-sungguh itu yang Allah inginkan, kebaikan di balik semua itu, ya, sebagai sebuah ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karenanya jemaah Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, puncak rasa syukur kata Ibnu Qayyim itu 3 tahap. Puncak rasa syukur itu, ya, menurut Ibnu Qayyim itu 3 tahap. Yang pertama, ya, keyakinan dalam hati. Yang kedua, pengakuan dengan lisan. Yang ketiga, ya, pengamalan dari nikmat tersebut. Yang pertama, dia meyakini dengan hatinya bahwasanya semua merupakan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umurnya yang panjang, badannya yang sehat, begitu ya. Kemudian istrinya, anak-anaknya, keluarganya yang harmonis, kemudian pekerjaannya, ya, yang sudah mapan, rezekinya yang lapang misalnya, kendaraannya juga yang nyaman misalnya, ya, tempat tinggalnya, ya, juga, ya, yang nyaman, yang enak ditinggali, tidak kepanasan, tidak kehujanan misalnya, ya, dan lain sebagainya. Ya, wajib diyakini semua itu merupakan
karunia dan pemberian dari Allah Subhanahu, dan mudah saja Allah mengambilnya kembali. Mudah saja Allah mencabutnya kembali. Ya, tanpa kita duga-duga. Dengan cara yang tidak disangka-sangka. Yang kedua, pengakuan dengan lisan. Maka lisan kita, jika ditanya semuanya itu gimana kabarnya, gimana nikmatnya, selalu jawaban kita adalah alhamdulillah. Yang pertama kali terucap dari lisan kita adalah alhamdulillah, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan semua ini, alhamdulillah. Ya, ditanya apapun juga antum jawabannya itu saja alhamdulillah. Gimana pekerjaan, alhamdulillah. Gimana di rumah, keluarga, istri, anak, alhamdulillah. Semua, tidak ada jawaban yang pas kecuali alhamdulillah. Gitu. Ya. Kemudian puncaknya adalah menggunakan dan memanfaatkan semua nikmat itu untuk ibadah kepada Allah Tabaraka wa taala, mencari ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan badan kita, dengan usia kita, dengan waktu kita, dengan kekuatan kita untuk ibadah, dengan harta kita untuk ibadah, ya, dengan pekerjaan kita untuk ibadah, untuk mengharapkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan wajib disyukuri adanya. Ya, maka dalam hal ini ketika Nabi mengatakan, ya, unzuru ila man asfala minkum. Perhatikanlah orang-orang berada di bawah kalian terkait dengan nikmat-nikmat ini. Ya, jangan melihat orang-orang yang di atas kalian. Karena kalau selalu melihat yang di atas, kita akan selalu merasa kurang dan langsung meremehkan nikmat Allah Tabaraka wa taala, tidak mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ya. Karenanya itu salah satu cara untuk menjaga nikmat Allah itu tetap langgeng, dan cara bagaimana kita selalu bersyukur kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian untuk kajian singkat siang hari ini, nasihat buat saya dan buat kita semua untuk kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersyukur bahwa nikmat Allah itu ya tidak terhingga jumlahnya, dan apa yang kita nikmati jauh lebih banyak dari apa yang luput dari kita. Ya, semoga Allah Taala tambahkan lagi ya nikmatnya yang banyak itu untuk kebaikan dunia kita hingga akhirat kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.